Oke, sekarang kita ke factory cities. Oke, sekarang tadi kita sudah mendetailkan trading cities, sekarang kita akan mendetailkan factory cities. Jadi konsepnya adalah bahwa penggunaan mesin atau yang kita sebut sebagai indivisible input, gitu ya, penggunaan capital itu akan di dalam perusahaan untuk memproduksi barang itu akan membuat kemampuan produksinya meningkat. Tadi kita sudah membahas ada economies of scale. Ya, jadi asumsinya ini tidak relevan. Nah, akhirnya ada perusahaan, ada pabrik, ada pemusatan, timbul kota yang kita sebut sebagai factory firms, ya. Oke, factory firms, factory cities, yang timbul factory cities. Nah, oke, sekarang kita akan membandingkan nih. Kita akan membandingkan antara backyard production dengan penggunaan factory, gitu ya, penggunaan pabrik. Oke, kita ke sini aja, kita pakai coret-coretan aja. Opsi dari untuk memproduksi barang dan jasa itu bisa dilakukan dengan cara yang pertama dengan backyard production, yang kedua dengan cara produksi di pabrik. Untuk memberikan gambaran bagaimana produksi di pabrik akan memberikan keuntungan, saya akan memberikan ilustrasi seperti ini. Jadi kita akan membandingkan antara backyard production dengan produksi di pabrik, gitu ya. Oke, ini kondisinya adalah misalnya dalam 1 jam untuk satu pekerja, gitu ya. 1 jam satu pekerja. Misalnya saat produksi itu dilakukan di backyard production. Oke. Dalam 1 jam kerja oleh satu pekerja, kalau produksi dilakukan di rumah sendiri, gitu ya, dengan keadaan yang seadanya, ini bisa menghasilkan 1 bread atau 1 shirt, gitu ya. Jadi ini kalau produksi dilakukan backyard production, dia bisa menghasilkan 1 bread atau 1 shirt. Atau ini sebenarnya kita juga bisa menganggap bahwa cost of production untuk memproduksi 1 shirt, gitu ya. Untuk memproduksi 1 shirt ini sama dengan 1 bread. Ini mesti di backyard production, karena ini pilihan, gitu ya. Bisa menghasilkan 1 bread atau 1 shirt. Sehingga cost untuk memproduksi 1 shirt, ya 1 bread. Jadi terminologi cost bukan dalam bentuk mata uang, bukan dalam bentuk rupiah, bukan dalam bentuk dolar, tapi di sini, di konsep kita, di soal kita, untuk mengetahui hal ini, kita dalam bentuk satuan barang, gitu ya. Dalam bentuk bread kalau kita. Jadi fokus kita adalah memproduksi shirt. Oke. Kalau produksinya di pabrik, ini ternyata bisa menghasilkan 6 shirt. Oke. Kalau kita lihat secara sekilas itu ya, mungkin, oh iya, berarti produksi di pabrik lebih produktif. Karena satu pekerja ini bisa menghasilkan 6 shirt. Kalau backyard production hanya 1 shirt. Tetapi masalahnya di pabrik ini butuh mesin. Oke. Sehingga ada cost yang perlu dipertimbangkan juga, gitu kan. Oke. Kemudian cost of labor-nya juga berbeda, gitu ya. Labor cost-nya juga berbeda. Labor cost-nya juga beda. Kenapa? Kenapa labor cost-nya beda? Karena ini misalnya tinggalnya adalah tinggal di kota, gitu ya, sehingga biaya hidupnya lebih mahal, ya. Jadi labor cost-nya itu juga lebih mahal. Misalnya beda, gitu ya. Oke. Sekarang kita akan melihat cost per produksi. Jadi sekarang kita akan membandingkan cost of production. Kalau untuk backyard production tadi adalah 1 bread, sekarang kita akan lihat untuk yang pabrik. Misalnya ini adalah
labor cost-nya per hour gitu ya. Ini dalam per hour gitu ya. Karena inilah 1 jam kita, asumsi kita tadi. Labor cost-nya adalah misalnya biaya hidupnya 3 per 2 atau 1,5 kali lipat dari desa gitu ya. 1,5 kali lipat dari backyard production. Memang karena biaya hidupnya lebih mahal di kota, di pemusatan tadi. Jadi ini misalnya adalah labor cost-nya adalah 1,5 deh, kita anggap 1,5 bread. Kemudian ada cost of indivisible input tadi, mesin tadi. Oke, cost of indivisible input misalnya adalah setengah bread flour. Jadi ini total cost-nya adalah 2 bread untuk setiap hour-nya gitu ya, per hour ini. Tapi ingat 2 bread ini adalah untuk 6 sort karena dia bisa menghasilkan 6 sort gitu ya. Oke. Jadi cost of production-nya, cost of production gitu ya, atau cost per sort gitu ya. Cost per sort-nya ini adalah 2/6 bread atau 1/3 bread. Oke, inilah sekarang yang bisa kita bandingkan, gitu ya. Ini yang kita bisa bandingkan antara keadaan kita tadi, yang backyard production tadi, di mana nilainya adalah 1, nilainya adalah 1 bread, kita bandingkan dengan yang ini, yang 1/3 bread. Kita ketahui bahwa ini akan menyebabkan produksi di firm, di pabrik itu lebih menguntungkan karena cost-nya lebih kecil, 1/3 bread gitu ya, dibandingkan dengan yang tadi di produksi yang backyard production, cost-nya adalah 1 bread gitu ya. Lagi intinya 1/3 bread dibandingkan dengan 1 bread gitu ya. Dengan asumsi tadi, kita sudah mempertimbangkan cost of mesinnya, kita juga sudah mempertimbangkan biaya hidupnya yang lebih mahal di perkotaan, gitu ya. Oke, tapi kita juga harus ingat bahwa produksinya juga meningkat menjadi 6. Setelah kita hitung-hitung, ternyata 1/3 bread. Ini lebih menguntungkan. Itulah mengapa backyard production tidak terjadi, tetapi akan dilakukan di pabrik. Oke, akhirnya terjadilah pabrik, ada pemusatan, timbul kota yang kita sebut sebagai factory cities tadi. Oke. Untuk memberikan gambaran bagaimana satu perusahaan gitu ya, itu akan mempunyai market area, kita lihat secara grafis. Oke. Sekarang kita akan melihat market area dari pabrik yang kita analisis tadi. Oke, dari pabrik yang kita analisis tadi. Oke. Kita tahu bahwa tadi cost kalau produksinya dilakukan secara rumahan dengan backyard production atau cost of homemade sort, ini adalah 1. Oke, 1 bread. Ini price-nya dalam bread ya, price-nya dalam bread. Oke. Kalau dilakukan di perusahaan, dia nilainya adalah 1/3 bread atau 4/12. 4/12 ini 1/3 ya. Oke, tadi kan sebelum kita 1/3 bread. Oke. Jadi orang yang ada di dekat pabrik pasti akan membeli dari pabrik daripada dia membuat sendiri karena lebih murah. Tetapi yang perlu diingat adalah untuk orang-orang yang jauh dari pabrik. Untuk orang-orang yang jauh dari pabrik, maka dia akan mempertimbangkan, ini yang harus diingat ya, dia akan mempertimbangkan transportation cost. Dia kan harus menuju ke pabrik yang perlu transportation cost gitu ya. Oke.
Misalnya biaya transportasinya, ini misalnya nih, misal biaya transportasinya adalah misal 1/12 bread per mile. Oke, ini yang untuk yang orang-orang yang tinggal di dekat pabrik, dia akan memperoleh harga sebesar 1/3. Jauh dari homemade tadi yang nilainya 1. Oke, maka dia akan membeli dari pabrik. Untuk orang yang tinggal 4 mile dari pabrik, maka dia akan membayar. Oke, jadi price dari serve. Jadi kalau kita bikin tabel gitu ya, ini adalah distance, jarak dari pabrik, ini adalah price gitu ya. Distance-nya 0, tadi price-nya adalah 1/3. Distance-nya, oke, ini yang kedua deh, ini 6. Distance-nya 2, maka price-nya adalah 1/3. Oke. Ditambah transportation cost-nya tadi, 2 dikalikan 1/12. Oke. 1/3 ditambah dengan 1/6, gitu ya. Atau setengah. Oke, atau setengah. Untuk orang yang tinggal di 4, jaraknya 4, jadi ini seharusnya setengah ini. Oke. Untuk yang tinggalnya 4, maka dia price-nya adalah, sorry, ini tadi setengah, 1/3. Untuk yang 4 mile ya, kalau yang ini tadi adalah 2 mile, yang 4 mile, maka dia 1/3 ditambah dengan 4 kalikan 1/12. Atau 1/3 ditambah 1/3, 2/3. Oke, jadi 4 mile ini 2/3. Untuk yang distance-nya 8 berapa? Tadi distance-nya 8 mile, 1/3 ditambah 8 dikalikan 1/12. 1/3 ditambah 2/3, 1. Kita lihat nih. Untuk jarak yang 8 mile, dia cost-nya sudah sama dengan cost of homemade serve. Oke, jadi kita sekarang punya grafis seperti ini. Oke. Ini adalah price-nya. Oke. Ke kanan dan ke kiri karena ini ke segala area. Ya. Nah, untuk yang jaraknya 10 gimana? Untuk yang jaraknya 10, maka kita lihat, kalau kita garis, maka dia cost of homemade serve-nya ini akan lebih kecil daripada kalau dia beli di pabrik. Akibatnya apa? Akibatnya orang-orang yang tinggal lebih dari 8 mile dari pabrik, dia akan melakukan homemade production sendiri. Dia tidak membeli dari pabrik, karena cost-nya lebih murah kalau dia melakukan homemade serve. Kalau dia berproduksi homemade serve tadi, ya. Maka inilah market area dari produksi. Market area dari produksi hanya sebesar radius 8 mile ini. Selebihnya itu bukan area dari produksi karena tidak efisien kalau masyarakat di situ membeli barang di pabrik. Oke. Oke. Nah, bagaimana kita menentukan radius dari pasar ini? Radius dari pasar ini sebenarnya keadaannya adalah cost of homemade, ya. Cost of homemade ini sama dengan price dari perusahaan itu, gitu ya. Cost of homemade tadi adalah 1, price-nya tadi adalah 1/3 ditambah dengan biaya transportasi yang nilainya adalah 1/12 dikalikan dengan X jarak, gitu ya. Jadi 1/12 X ini adalah 2/3, maka X-nya adalah 8. 24 dibagi 3. Itulah mengapa inilah radius dari perusahaan itu. 8. Ya. Nah, itulah market area dari perusahaan yang mempertimbangkan, dia mempertimbangkan cost dari perusahaan itu dan juga biaya transportasi. Nah, ini adalah gambaran dari system of factoricities. Ini tadi adalah perusahaan yang pertama tadi,
dia areanya adalah radiusnya adalah 8 mile gitu ya, maka akan muncul perusahaan yang kedua. Karena semua anggapannya adalah semua penduduk akan terlayani. Oke, maka ini pasar yang kedua dengan jarak ini 8, jadi total jarak antara 1 dan 12 ini adalah 16 mile gitu ya. 16 mile. Dan seterusnya. Ini kemudian muncul perusahaan yang ketiga. Oke. Jaraknya juga sama. Oke, jarak antara 2 dan 3 ini adalah 16 mile. Inilah system of factories cities gitu ya. Oke. Oke, itu adalah factory cities. Sampai di sini ada pertanyaan. Nah, ini adalah dampak dari revolusi industri terhadap factory cities. Oke, revolusi industri itu akan memengaruhi perkembangan factory cities. Ada 4 hal yang bisa kita lihat dari dampak dari revolusi industri. Nanti kalian baca sendiri detailnya. Tapi yang jelas yang pertama adalah revolusi industri itu akan membawa inovasi di manufaktur. Inovasi manufaktur banyak ditemukan mesin gitu ya, dari mesin uap yang pertama sebagai cikal bakal revolusi industri, kemudian ditemukannya mesin-mesin yang lain. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah pabrik akan menjadi skala yang lebih besar gitu ya. Jadi akan mendorong factory cities. Yang kedua adalah teknologi energi. Sebelum ditemukannya teknologi energi, perusahaan biasanya akan berlokasi di dekat pembangkit listrik gitu ya, biasanya tenaga uap atau air gitu ya. Jadi mereka akan berlokasi di dekat situ. Tetapi setelah adanya perkembangan teknologi energi, listrik menjadi semakin murah, transmisi listrik juga semakin bagus, maka letak factory cities akan menjadi lebih tersebar daripada sebelumnya. Kemudian inovasi transportasi akan menurunkan harga produk sehingga akan mendorong tumbuhnya factory cities juga. Dan yang terakhir adalah inovasi di pertanian. Inovasi pertanian akan memengaruhi industri juga karena pertanian akan memasok makanan ke dalam kota gitu ya. Jadi inovasi di pertanian akan memberikan dukungan bagi penduduk di factory cities.